Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ittahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waftah masami' qulubina li dzikrika wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus orang tua kita, guru kita, Buya Kiai Haji Muzali Musandi Allah bituli hayati, orang tua kita Haji Damsi, Bapak Nur Ali, Bapak Haji Malik, Bapak Haji Nur Khalik, segenap DKM, Masjid Nur Yakin rahmati Allah, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini Allah berikan kita kesehatan. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merdeka ya. Kita ini semua termasuk hamba-hamba yang merdeka, bukan karena kemarin 17 Agustusan merdeka, bukan. Karena makna merdeka itu adalah bebas dari tekanan, pengaruh yang lain. Nah, bapak-bapak sekalian hadir pada subuh hari ini di masjid bebas dari gangguan setan. Coba kalau bapak nurutin keinginan setan, kata setan, gak usah ke masjid, capek, tidur aja dah. Coba kita tidak menuruti keinginan setan, kita bebas dari keinginan setan, jadi kita merdeka nih. Ya, mudah-mudahan terus kita merdeka dari pengaruh hawa nafsu dan gangguan-gangguan pengaruh-pengaruh setan. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat pada kita semua, jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berada dalam petunjuk-Nya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Mishkatul Anwar, masuk pada hadis yang ke-30 ya. Hadis yang ke-30. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Qala haddatsana Az-Zaki ibn Abi Bakar al-Iraqi an Abi al-Fath Ahmad ibn Muhammad al-Mukri an Ali ibn Muhammad an Ahmad ibn Ali ibn Hasnawiyah an Muslim ibn Sa'id an Mansur wa Abi Kamil al-Jahdari an Abi Awana an Qatadata an Yunus ibn Jubair ar-Raqasi an Abi Musa al-Ash'ari al-Haditsah. Ya. Di sini disebutkan al-Haditsah. Jadi beliau ini
memenggal hadis, memotong hadisnya. Ya, hadisnya ini panjang. Ya. Cuma Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi ini mengambil bagian-bagian tertentu saja. Ya, bagian-bagian tertentu yang di sana ada kalam dari Allah Subhanahu wa taala disebut dengan hadis qudsi. Jadi kadang dalam riwayat hadis yang panjang itu tidak semuanya merupakan teks hadis qudsi, tidak semuanya. Kadang ada kalamnya Rasulullah. Ya, kalamnya Rasulullah dulu panjang atau kalam sahabat dulu panjang. Setelah itu baru beliau berkata qala Allah taala. Qala Allah taala. Tapi qala Allah taala ini bukan merupakan ayat Quran. Ada juga yang memang penggalan dari ayat Quran dimasukkan dalam hadis Nabi. Ya. Tapi ini bukan merupakan penggalan dari ayat Quran. Nah, baru masuk dikategorikan hadis qudsi. Ya. Dan jadi kalau kita katakan hadis ini hadis qudsi, ya, itu terkadang hanya sebagian saja. Karena ada sebagian, ya, makanya dikatakan min itlaqil ba'di min itlaqil kull wa iradatil ba'd. Disebutkan semuanya tapi yang dimaksud adalah sebagian. Ya. Seperti dalam dalam beberapa peribahasa kita nih, ya, bahasa-bahasa kita menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah semuanya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, ya, untuk menghadapkan wajah kita ke kiblat. Ya. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk memalingkan wajahnya ke kiblat, tadinya kiblat kita ke Palestina, kiblat kita. Nah, sekarang fawalli wajhaka, kata Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ya. Sebelumnya sholatnya menghadap ke Palestina. Sekarang fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Disebutkan wajah tapi yang dimaksud seluruh tubuh. Bukan berarti boleh kita sholatnya kayak gini doang gitu kan. Ada ke Masjidil Haram kayak gini doang. Tubuh wajah, badannya mah enggak. Gitu. Kan perintah dalam Al-Qur'an cuma ini doang gitu. Cuma wajahnya aja. Fawalli wajhaka, palingkan wajahmu, badannya enggak. Apakah seperti itu pemahamannya? Ini maksudnya min itlaqil ba'd wa iradatil kull. Disebutkan sebagian tapi yang dimaksud semuanya, ya gitu. Semua anggota tubuh kita maksudnya hadapkan ke kiblat, bukan wajahnya doang. Kalau wajahnya doang paling kayak gini udah masuk ya. Ya. Makanya dalam menghadapkan anggota tubuh kita ke kiblat, ya. Menghadapkan anggota tubuh kita kiblat itu enggak boleh noleh-noleh. Yang dimaksud kiblat di sini adalah badan kita, ya. Badan kita ini bukan kepalanya. Walaupun misalnya, ya, kita sudah menghadap kiblat, badan kita menghadap kiblat. Ternyata ada orang, ya, dalam sholat dia noleh ke kanan, noleh ke kiri. Ya. Ini tidak dianggap berpaling dari kiblat, tapi makruh. Pernah lihat nggak Pak? Ada orang sholat noleh-noleh nih. Ya, sholat lihat samping, kadang sholat melihat ke atas gitu sholat. Ya, ada orang begitu tuh di sholat. Ya. Kurang fokus. Ya. Harusnya kan melihat ke tempat sujud. Ini noleh-noleh kemana-mana gitu. Nah itu. Ada orang salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini anggota badannya sudah berpaling dari kiblat ini. Belum juga keluar sholat. Nggak boleh. Jadi kalau menoleh salam itu kepala aja. Assalamualaikum. Nggak usah ikut juga badannya begini kan? Ya. Kalau ikut badannya, jadi selama dalam sholat sebelum kita keluar dari sholat, ya, sebelum kita keluar dari sholat tidak boleh memalingkan badan kita ini ke arah selain kiblat. Ya. Bapak kalau pakai alat ukur, ya. Kita nih misalnya arah kiblat nih begini, ya. Itu menoleh sedikit aja begini nih. Itu kalau diukur itu sudah jauh melenceng gitu. Sudah berapa derajat itu, ya. Apalagi udah begini. Oh,
itu sudah jauh banget itu. Mulai dari kiblat. Yang hadap kiblat di dada kita. Dada kita. Nah, ini maksudnya min itlaqil ba'd. Tadi masuk pembahasan masalah hadis ya. Jadi kadang hadis itu disebut ini hadis kursi. Kita baca dari awal, ini mah hadis kursinya cuma sedikit. Tapi kok disebut hadis kursi semua? Itu maksudnya disebutkan sedikit tapi disebutkan semuanya, tapi yang dimaksud cuma yang bagian tertentunya saja hadis kursi. Ya. Nah, seperti itu hadis ini ya. Dari An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu al-hadisa. Al-hadisa itu tamimil hadisa. Jadi sempurnakan hadisnya. Ya, hadisnya ini panjang, cuma diambil bagian-bagian tertentu saja. Nah, kalau kita melihat dalam hadis yang panjang seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud atau Imam An-Nasai juga meriwayatkan hadis ini. Ya. Nah, beliau mengatakan An Abi Musa Al-Asy'ari annahu sami'a Aba Musa. Ya. Jadi beliau pernah mendengar Abu Musa qala innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatabana wa bayyana lana sunnatana. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah ini khutbah ya. Khutbah di tengah-tengah kami dan menjelaskan tentang sunnah-sunnah ya. Rasulullah khutbah dan menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Wa 'allamana salatana dan mengajarkan kami tentang salat kami. Salat kita ini mengajarkan kita tentang salat. Pernah Rasulullah itu. Ya. Di samping memberikan contoh, Rasulullah juga memberikan penjelasan. Faqala idza shallaitum, lalu Rasulullah mengatakan dalam khutbahnya itu idza shallaitum faqimu sufufakum. Kalau kalian akan salat. Di sini shallaitum itu fi'il madhi. Ya, tapi karena masuk idza itu lil mustaqbal, jadi maknanya akan. Kalau kalian akan melaksanakan sholat, ya, fa aqimu sufufakum, maka luruskan safnya, ya. Luruskan safnya. Summa liya ummakum ahadukum. Kemudian hendaklah maju salah seorang di antara kalian sebagai imam, ya. Tentunya yang jadi imam ini yang dipercaya bacaannya dan bisa dipertanggungjawabkan bacaannya. Ya, udah bagus, udah sah bacaannya. Ya, jangan asal dorong aja, kamu aja dah gitu. Ya, kalau kita merasa lebih bagus daripada yang lain, udah maju aja dah. Ya. Santri biasanya ya agak bagus, misalnya nggak ada Pak Kiai, nggak ada Ustadz, nggak ada Bang Pepen, nggak ada. Yang ada cuma jamaah-jamaah luar pakai celana mampir sholat gitu. Ya itu udah semua maju aja udah tuh, nggak perlu disuruh lagi ya. Nggak perlu disuruh lagi. Nanti yang lain jadi imam nggak jelas nanti ya. Fa idza kabbara al-imamu fakabbiru. Kalau imam akan sudah bertakbir ya, akan bertakbir di sini. Setelah bertakbir nanti fakabbiru, baru kemudian kalian bertakbir. Jadi ada jeda gitu. Wa idza qara'a ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Kalau imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu, maka bacalah amin. Yujibukumullahu, maka Allah akan mengijabah ya. Mengijabah ucapan kamu amin. Kita kan ucap amin. Amin itu artinya istajib ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Allah mengijabahnya. Saya kabulkan. Ya. Makanya dalam riwayat lain disebutkan man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika. Barang siapa yang sesuai aminnya dengan aminnya malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala ijabah permohonannya. Ya. Kapan takminnya malaikat itu? Aminnya malaikat itu berbarengan dengan aminnya imam. Ya. Imam itu dianjurkan bertahan sebentar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam riwayat lain anjurkan baca Rabbighfirli wa liwalidayya.
Nah, sebagian ulama mengatakan tambahin lagi rabbighfirli wal walidayya walil mu'minina amin. Kalau imam sudah amin baru makmum pada ikut juga amin gitu. Jangan duluan ya. Belum juga selesai waladhdallin amin di belakang. Ya. Jangan buru-buru aja itu. Wa idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u. Kalau imam sudah bertakbir dan ruku baru kalian bertakbir juga dan ruku. Maksudnya di sini diiringi imam itu. Jangan didahului ya. Diiringi gerakannya warka'u. Fa innal imama yarka'u qablakum. Nah, sesungguhnya imam ini ruku sebelum kalian. Maksudnya imam harus duluan baru kalian ya. Wa yarfa'u qablakum, dan imam ini bangkit duluan sebelum kalian ya. Makanya sebagian imam itu walaupun menurut sebagian ulama yang paling pas itu ketika mulai bergerak turun itu mulai. Jadi Allahu Akbar bergerak turun. Bangkit nanti pas bergerak naik baru Allahu Akbar juga. Allahu Akbar. Tapi kadang ada imam bergerak duluan baru takbir. Ya, bergerak dulu pas pertengahan baru Allahu Akbar. Ada sebagian ulama mengatakan pas pertengahan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada makmum yang ikut gitu. Kalau kita ikut berbarengan dengan gerakan imam makruh. Ya. Berbarengan dengan imam itu makruh. Harusnya duluan imam dulu baru kita. Ya. Itu seperti yang sunnahnya. Jadi imam dulu yang bergerak baru kita bergerak gitu. Jangan berbarengan ya. Baru imam baru ngomong Allah, belum juga turun dia udah turun duluan. Makruh ya. Jadi yarfa'u qablakum ya, imam ini bangkit sebelum kita. Maksudnya bergerak sebelum kita. Ya, ada dua metode, ada dua cara ya. Kita perhatikan imam ini ya. Si Bang Pepen itu kalau jadi imam itu mulai gerak turunnya, mulai takbirnya itu ketika mulai gerak turun, berarti kita tungguin gitu. Ya, kita tungguin Bang Pepen dulu selesai Allahu Akbar, baru kita turun juga Allahu Akbar. Ya. Ada juga imam pertengahan gerak, baru dia Allahu Akbar, itu turun dulu, baru pertengahan Allahu Akbar. Ada juga seperti itu. Nah, ketika dia misalnya pertengahan Allahu Akbar, kita bisa langsung turun juga. Itu enggak makruh ya. Di sebagian biasanya di sholat tarawih biasanya ya. Sholat tarawih karena cepat ya. Dikirain makmum ini pengen cepat-cepat juga gitu kan. Nah, makanya duluan lebih baik duluan gerak dulu, nanti pertengahan gerak baru kita mengucapkan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah gitu. Jadi makmum enggak mendahului kita gitu. Imam baru mulai takbiratul ihram, jamaah makmum banyak yang masih baca ini maksudnya nggak langsung takbir bareng gitu. Setelah imam bar kan harusnya makmum langsung Allahu Akbar juga. Maksudnya ada yang baca apa gitu. Iya. Iya, itulah manfaatnya ya. Sebelum diiqamat itu rapikan dulu safnya ya. Jadi ini ada bagian masjid itu ya. Imamnya juga belum ke tempat imam, dia sudah qomat duluan. Allahu Akbar baru nyusun shaf. Jadi lama ya. Lama nungguin. Nah, seharusnya imam itu juga melihat dulu kondisi, sudah lihat ke belakang, sudah kelihatan shaf depan paling tidak, shaf depan atau shaf kedua paling tidak itu sudah rapi baru takbir. Jangan shaf depan aja belum apa-apa, imam udah takbir duluan. Ini yang namanya pemimpin yang gak perhatiin rakyatnya ini. Ya. Belum juga apa-apa, belum juga baris, ditinggal aja, udah takbir duluan. Harusnya ini, ya. Ada yang tanya, yang jelas-jelas larangannya. Sebelum imam menyentuh sujud, Iya. boleh bergerak, benar nggak? Sebelum imam menyentuh ketika sujud, boleh bergerak. Ya, hadisnya itu ya. Ya. Ada mungkin riwayatnya itu. Saya belum lihat hadis riwayatnya. Mungkin ada riwayatnya itu. Tapi itu maksudnya tidak boleh mendahului imam ya.
Kalau dalam kajian fikih yang saya tahu, ya itu selesaikan dulu imam membaca takbir, intikal, atau sudah biarkan dulu imam sampai pada tujuannya, baru kemudian kita bergerak. Nah, larangan ini kalau dalam perspektif kajian fikih itu tidak sampai pada tahap haram gitu. Maksudnya sujud itu imam belum sujud, imam baru sedikit lagi sujud itu kita sudah mulai turun, itu nggak sampai pada tahap haram gitu. Itu makruh. Ya. Yang haram itu mendahului. Imam belum menyentuhkan ininya dahinya ke tempat sujud, dia sudah duluan di situ. Ya. Itu sudah, kalau gerakannya sudah sampai lebih banyak daripada imam, lebih mendahului, itu bisa sampai tahap haram. Ya. Itu masih tahap makruh. Larangannya itu masih tahap makruh. Ya. Ya segitu tadi Om Ben. Ya. Jadi ya itu kita sudah bagus di sini. Ya. Yang komat itu harus ngarahkan dulu. Ayo isi sop depan Pak, isi sop depan dulu. Ya. Baru nanti kalau dia sudah penuh sop depannya udah rapi, baru takbir. Agar nanti ketika imam bertakbir semua sudah tinggal takbir gitu, gak ngurusin sop lagi. Kalau semua maju ngurusin sop lagi, udah tinggal takbir. Nah, dan disinilah yang disebut dengan takbir yang mengiringi takbiratul ihramnya imam. Nah, itu fadilahnya besar. Ada riwayat terkait dengan keutamaan mengiringi takbiratul ihramnya, ya, makmum yang mengiringi takbiratul ihramnya imam, ya, itu ada fadilahnya selama 40 hari. Ini diamalkan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari jamaah tabligh ya biasanya itu. Itu enggak mau ketinggalan tuh itu. Harus duluan itu. Ya enggak apalagi masbuk itu enggak mau itu. Ya, selama 40 hari ada keutamaan khusus. Nah, kembali lagi tadi ya. Jadi gerakan kita ini tidak boleh mendahului imam. Begitupun bacaannya. Ya. Imam belum selesai Fatihah, dia udah selesai duluan Fatihahnya. Mentang-mentang kan itu. Misalnya imamnya baca surah. Surahnya ini surah yang familiar gitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Mentang-mentang dia udah hafal juga, dia baca aja duluan, habis itu santai. Enggak, kalau surah kita dianjurkan didengarkan kalau surah itu. Kita tidak dianjurkan untuk ikut membaca, apalagi mengiringi. Ya, coba dengerin aja udah. Dengerin, dapat pahalanya. Kalau surah Al-Fatihah memang kita dalam sebuah riwayat ya kita diwajibkan untuk membaca. Ya, dan ini digunakan oleh mayoritas mazhab Syafi'i ya. Fatihah itu wajib dibaca walaupun sholat jahriyah. Ya. Sebagian mazhab dari ulama mengatakan tidak wajib. Kalau imam baca ya kita nggak usah baca. Ya. Terserah kita mau ikut pendapat yang mana. Ya. Ada keluasan di sini. Ya. Nah selanjutnya fakabbiru warafa fakabbiru warka'u dan ruku'. Fa innal imama yarka'u qablakum. Nah, selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fatilka bitilka. Fa idza qala sami Allahu liman hamida. Nah, ini masuk ke hadis yang dimaksud di sini ya dalam ini tadi. Nah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamida ya. Wa idza qala yakni al-imam sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, ini salah satu riwayat ya. Riwayat lain rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ada yang Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada beberapa riwayat ya. Nah, ini yang pendek ya. Nah, ada nanti yang panjang Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu insyaallah sudah hafal ya. Nah, apa keutamaannya ketika kita membaca ini? Ya. Yasma'ullahu lakum, ketika kita membaca Allahumma rabbana lakal hamdu,
Ya, kata Rasulullah, yasma'ullahu lakum. Allah mendengarkan ucapan kalian. Ya, Allah mendengarkan bacaan kalian. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qala, berkata. Allah berkata ketika kita mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata ala lisani nabihi, ya. Ala lisani nabihi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nabinya, ya. Apa kata Allah? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Sami Allahu liman hamidahu. Allah mendengar, ya, menyampaikan melalui lisan nabinya. Rasulullah mengatakan Sami Allahu liman hamidahu. Allah mendengarkan bagi orang yang memujinya. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Kalau kita garis bawahi kalimat ini, ya, Allah mendengar orang yang memujinya. Gitu. Kita memuji Allah apakah cuma dalam sholat atau juga di luar sholat? Pernah nggak Pak dapat rezeki? Alhamdulillah. Refleksi aja. Gitu. Pernah kan? Dapat ini, alhamdulillah. Gitu. Nah, ucapan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dalam konteks salat, ya. Tetapi secara umum, ya, itu Allah Subhanahu wa taala senang ketika ada seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang hamba memuji Allah, Allah senang. Allah memberikan apresiasi, ya. Allah beri dia ganjaran, beri dia pahala yang besar, ya. Bahkan di dalam suatu riwayat itu disebutkan, ya, keutamaan daripada hamdalah, ya. Keutamaan daripada kalimat hamdalah, alhamdulillah, gitu, ya. Innallaha azza wa jalla istafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah memilih dari bacaan itu, dari beberapa bacaan itu, Allah memilih 4 bacaan yang mulia yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Yang pertama, subhanallah. Subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Qala wa man qala subhanallah kutibat lahu biha 20 hasanah. Barang siapa yang membaca subhanallah, ya, subhanallah, ya, kutibat, ditulis, lahu, baginya, biha, dengan membaca subhanallah itu 20 hasanatan, 20 kebaikan, ya. Padahal cuma ngomong apa? Masya Allah, subhanallah, gitu. Ya, subhanallah. Apalagi dijadiin wirid gitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekali aja kita baca, Allah tulis 20 kebaikan gitu. Sekali kita baca nih, Allah tulis 20 kebaikan. Ya. Wa khutta anhu 20 sayyi'ah, dan dihapus baginya 20 keburukan. Keburukan, kejahatan yang kita lakukan dihapus oleh Allah, ya, ketika kita membaca subhanallah sekali. Ya. Kalau 2 kali, 3 kali, habis sholat 33 kali. Wow. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah itu. Wa man qala Allahu akbar famislu dzalik. Barang siapa membaca Allahu akbar, sama juga 20 kebaikan ditulis dan 20 keburukan dihapus oleh Allah. Baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Wa man qala la ilaha illallah famislu dzalik. Barang siapa membaca la ilaha illallah famislu dzalik, sama juga ditulis 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah yang kita garis bawahi di sini, min qibali nafsihi, dari dirinya, ya, kutiba lahu biha salasuna hasanatan. Oh, beda sendiri nih, ya. Tapi kalau orang membaca alhamdulillah 30. Tadi subhanallah, subhanallah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar 20.
Tapi ketika orang mengucapkan alhamdulillah 30 langsung. Ya. Beda sendiri. Jadi dia punya keutamaan tersendiri nih, alhamdulillah. Ya. 30 kebaikan, salasuna hasanasan wa khutta anhu biha salasuna sayyi'ah. 30 keburukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca alhamdulillah. Ya. Kenapa Pak alhamdulillah? Karena orang ini diciptakan, manusia ini diciptakan banyak keluh kesahnya. Ya. Kalau dia banyak mengucapkan alhamdulillah berarti dia banyak bersyukur. Ya. Sayyidina Umar ketika ditimpa musibah, dia ucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiap kali dapat musibah, Sayyidina Umar mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 kali dia ucapkan. Ada sahabat yang sering dengar penasaran nanya Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, tiap kali engkau kena musibah, engkau mengucapkan alhamdulillah. Bukannya ketika kena musibah kita mengucapkan innalillah? Kenapa engkau mengucapkan alhamdulillah bukan innalillah, kan gitu? Protes sahabat ini. Ya. Lalu kata Sayyidina Umar apa? Saya mengucapkan alhamdulillah karena 3 alasan. Ya. Pertama, saya mengucap alhamdulillah karena musibah yang menimpa saya ini ya mengingatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kalau saya enggak kena musibah, enggak ingat saya sama Allah. Ya. Coba Pak, giliran sakit, ya Allah, zikirnya Masya Allah, ingat Allahnya itu luar biasa. Giliran gak sakit, kemana-mana lupa, sholatnya jadi lupa. Ya. Giliran sakit, kena musibah, saya ingat Allah. Yang kedua, musibah yang menimpa saya ini, ya, musibah yang menimpa saya masih bisa saya pikul. Masih banyak orang yang tertimpa musibah lebih besar dari ini. Musibah yang Allah berikan ini ya masih kecil ya, masih bisa saya emban, masih bisa saya terima gitu. Ya, itu kenapa saya mengucapkan alhamdulillah yang kedua. Yang ketiga ya, yang ketiga saya mengucapkan alhamdulillah ini ya karena lupa. Yang pertama tadi karena saya mengingatkan saya kepada Allah. Yang kedua karena musibah ini masih kecil ya. Bisa jadi ya. Karena musibah ini masih kecil ya. Bisa jadi Allah memberikan musibah yang lebih besar, tapi Allah memberikan hanya yang kecil saja. Ya, Allah sanggup memberi kita musibah yang lebih besar. Tapi alhamdulillah Allah ngasih yang kecil aja ini. Belum yang lebih besar gitu. Makanya saya bersyukur, alhamdulillah yang dikasih oleh Allah hanya musibah kecil, bukan musibah yang besar. Yang ketiga, ya, saya bersyukur kepada Allah karena musibah yang menimpa saya ini masih bisa saya pikul, masih bisa saya embar, saya terima. Gitu. Masih bisa saya terima. Banyak orang yang ketika tertimpa musibah dia nggak bisa terima, ya, dia nggak bisa dia pikul sampai dia putus asa, ya, bahkan dia kemudian bunuh diri. Ya, ada orang kena musibah, ya, dia nggak terima dia. Nggak bisa dia menerimanya, nggak bisa mikulnya, sehingga dia bisa putus asa, bisa bunuh diri. Tapi ini musibah yang saya terima masih menguatkan keimanan saya masih bisa memikulnya. Ya. Saya yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memikulkan suatu musibah kecuali orang itu sanggup menerimanya. Tinggal orang tersebut ya menerimanya dengan berlapang dada atau dia menerima dengan keluh kesah. Tinggal itu. Nah, jadi itu diantara keutamaan alhamdulillah. Ya. Nah, diantara lagi keutamaan alhamdulillah, ya, sebagaimana disebutkan dalam salah satu doa, ya, salah satu hadis Nabi, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqul afdaludz dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Ya. Wa afdalud doa alhamdulillah. Sepaling-paling afdal doa yaitu doa yang dimulai dengan hamdalah, alhamdulillah. Jika kita berdoa dimulai dengan alhamdulillah. Jangan langsung doa aja tapi dimulai dengan alhamdulillah.
Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan terkait dengan handalah? Iya, silakan. kaitannya dengan membaca alhamdulillah terutama menghadapi musibah. Iya. Apakah ada mungkin hadis yang lain yang kaitannya dengan sehingga kita itu bisa ribut Alhamdulillah kita ada bersyukur alhamdulillah sudah dalam hati kita sudah bisa ribut ikhlas dengan musibah ini. Iya. Kalau kenikmatan itu gampang ya. Iya. Kalau kita terlalu suka terutama yang barangkali yang berat gitu ya. Bagaimana kita bisa sehingga mudah ridho dan ikhlas dari musibah ini. Ada salah satu dalam ayat Al-Quran, saya lupa ayat apa itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, asa an tuhibbu syai'an. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Kadang kita ini senang dengan sesuatu, tapi menurut Allah itu tidak baik bagi kita. Ya. Menurut kita ini bagus, tapi menurut Allah tidak bagus, sehingga Allah enggak meloloskan keinginan itu. Ya. Kita pengennya begini, tapi Allah enggak kepengen, akhirnya enggak jadi itu. Allah merealisasikan yang lain itu buat kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita suka dengan sesuatu, tapi itu menurut Allah enggak bagus. Wa asa an takrahu syai'an, dan kadang kita tidak suka dengan sesuatu, wa huwa khairul lakum, tapi menurut Allah itu yang bagus. Ya, itu yang bagus buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu yang pantas buat kita, tapi kita nggak tahu apa yang lebih pantas buat diri kita. Jadi sebenarnya yang lebih tahu tentang diri kita ini Allah atau kita? Allah yang lebih tahu. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu suatu kenikmatan atau keburukan, ya yakinlah bahwa itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Gitu. Yakin itu yang terbaik menurut Allah buat kita, walaupun itu pahit misalnya ya. Pasti ada hikmah di balik itu yang kita nggak tahu. Seperti pernah saya ceritakan, ada dua orang bersaudara, ya kerjaan tiap harinya dia berangkat ke pasar jualan. Ya, dia berangkat ke pasar, dia harus berangkat subuh karena mobilnya cuma satu, cuma itu doang mobilnya. Ya, angkotnya cuma satu doang, berangkat subuh. Habis itu udah nggak ada lagi, ketinggalan kalau nggak buru-buru. Sehingga suatu ketika ini sang kakak duluan dia, nggak mau ketinggalan, sang adik belakangan. Ya. Sang kakak karena duluan buru-buru kepleset dia dari pematang sawah, itu jualannya tumpah semua. Akhirnya dia mengeluh dia. Waduh, apes banget saya hari ini, kenapa sampai begini ya Allah, gini amat sih saya gitu. Ngeluh dia. Sang adik dia pelan-pelan sampai dia ke mobil, ya. Berangkat dia jualan. Kakaknya nggak ikut jualan karena jualannya tumpah. Menurut dia jelek nggak itu? Jelek ya, berkeluh kesah dia. 3 jam kemudian dapat berita, angkot yang sering bawa penumpang itu kecelakaan, semua penumpangnya meninggal. Semua penumpangnya meninggal. Apa coba yang diucapkan kakaknya tadi? Alhamdulillah, untung saya tadi nggak ikut tadi. Coba tadi saya nggak kepleset, saya ikut juga, kecelakaan juga saya. Nah, ternyata ada hikmah di balik keluh kesahnya tadi itu. Dan kita nggak tahu, Allah yang lebih tahu nanti endingnya seperti apa, Allah yang tahu gitu. Nah, ini maksud dari ayat asa antakrahu syai'an. Jadi kita ketika ada musibah jangan langsung berkeluh kesah atau apa, langsung introspeksi diri. Allah mengatakan apa yang menimpa kamu dari kebaikan itu dari Allah, dan apa yang menimpa kamu dari keburukan itu dari dirimu sendiri. Ayo berintrospeksi diri, perbaiki agar Allah memberikan yang terbaik gitu. Nah, kayak gitu tadi, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Imam belum beranjak itu, setelah imam bergeser baru kita ini geser gitu istilahnya. Yeah. Itu malaikat berselawat dong. Itu apa hadisnya itu buat orang yang jamaah di masjid kan? Kalau jamaahnya di rumah gimana gitu? Itu di masjid. Di masjid.
hadisnya lemah, tapi ya bisa dijadikan fadailul amal. Jadi selama imam masih di tempatnya, kita dianjurkan tetap di tempat kita. Nanti kalau imam sudah selesai sholat ini ya, selesai sholat, imam sudah selesai, baru kita beranjak ke tempat lain. Ya, itu begitu. Ada riwayatnya, tapi itu lemah, sangat lemah sekali riwayatnya. Tapi yang gak jadi masalah untuk fadailul amal ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Itu walaupun dalam hati tetap nggak boleh. Dalam hati nggak apa-apa. Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Iya. Karena yang jadi permasalahan itu bacaan itu di mulut. Tapi kalau kita baca dalam hati nggak masalah. Baca dalam hati. Kadang-kadang kita nggak sengaja mendahulukan, misalkan nafal tadi kan. Iya. Sama kadang-kadang kita mendahulukan dalam hati gitu. Iya. Misalkan berbohong dalam hati gitu. Itu gimana? Nggak ada masalah. Nggak masalah. Iya. Karena ini berkenaan dengan sunnah yang diucapkan. Ya, sunnah yang diucapkan, ya itu ketika diucapkan saja. Kalau dalam hati, yang nggak dianggap. Gitu. Seperti beberapa rukun-rukun, ada orang takbir. Nah, kalau kamu nggak baca takbir, sudah dalam hati, yang nggak sah. Karena memang harus diucapkan. Kok kamu nggak baca surah tadi? Saya baca surah dalam hati, yang nggak dianggap. Karena dia baca dalam hati. Gitu. Dia harus diucapkan, baru dianggap. Ya. Kalau doa dalam hati ini. Doa dalam hati, Allah yang tahu, Allah alam. Ya. Iya. Nah, kita mereka salah satu kan nunggu apa itu kita dalam hati Fatihah atau nunggu dia Fatihah. Kita ketika imam baca doa kita dianjurkan juga baca doa kita di awal-awal itu. Dan kita tidak boleh mendahului baca surah. Ya, tidak boleh mendahului baca surah. Apakah misalnya kita inisiatif baca surah sendiri dalam hati, yang lebih baik ya kita berdoa saja. Ya. Memang dianjurkan kalau ketika berdiri itu imam belum ruku, ya kita dianjurkan tambah saja surah. Ya, misalnya nih sholat zuhur ya, nggak nyaring kan? Imam belum ruku juga, kita udah baca Al-Ikhlas selesai, belum ruku juga imam, kita tambah lagi surahnya, itu yang dianjurkan. Ya. Kalau imam misalnya ruku baru kita ruku, atau misalnya dalam kondisi ruku, imam belum bangkit dari ruku, kita sudah selesai 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana, imam belum bangkit, maka kita disunahkan baca lagi dikit, jangan diam aja. Ya. Ketika imam sujud misalnya, kita sudah selesai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, selesai 3 kali, imam belum juga bangkit, jangan diam aja, baca zikir atau doa. Nah, kalau sujud dianjurkan doa ya. Kalau sujud dianjurkan doa. Baca ini atau doa. Doanya bahasa Arab tapi ya. Kalau doanya bahasa Indonesia dalam hati aja. Dalam hati, bahasa Jawa. Gitu. Dalam hati aja dah. Ya. Kalau bahasa Arab boleh dibaca. Nah, berkenaan dengan tadi, ya, ini kan dalam posisi berdiri. Pas momennya doa kita itu kan ada yang mengandung doa, ada yang mengandung pujian kepada Allah. Artinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah, itu mengandung pujian kepada Allah. Ya, membesarkan Allah. Ada yang riwayat lain, ya, yang mengandung doa, ya, ini biasanya dibaca oleh orang-orang Muhammadiyah. Ya, harusnya kita baca juga, karena itu riwayatnya juga sahih. Nah, itu kita baca aja. Kalau sempat, atau misalnya saya nggak hafal, kalau yang itu saya nggak hafal gitu, saya hafalnya Allahu Akbar kabira, ini wajjahtu wajhi itu doang saya hafalnya. Ya udah, kalau imam belum baca Fatihah, yang penting kita baca doa aja dalam hati. Ya. Kita baca doa aja dalam hati. Pokoknya dalam sholat itu nggak ada yang diam. Diam itu ketika mendengarkan bacaan imam, itu doang. Nggak ada yang diam nyantai gitu, diam nggak. Diam itu hanya ketika imam baca surah saja. Sisanya baca zikir, baca apa, ya gitu. Udah selesai, kan saya udah selesai 3 kali, ya tambah lagi, jangan diam aja gitu. Terus kayak gitu. Seperti itu dalam sholat. Ada pertanyaan lagi? Ya. Saya pernah mengikuti supaya imam
gerak dulu baru dia baca. Jadi dia rukuk dulu baru dia Allahu Akbar di bawah baru Iya. itu sami Allah dia udah diri baru dia baru sami Allah di bawah tidak. Iya. Jadi gitu supaya dia tidak perlu didahului oleh Makmum, ya. makmumnya. Maka itu terjadi bulan. Itu dalam kajian fikih diperbolehkan. Jadi ada 3 menurut saya cuma menyebutkan 2 ya. Ada yang berbarengan dengan ucapan, ada yang di pertengahan, ada yang gerak dulu baru baca. Tapi yang lebih bagus itu, yang berbarengan ketika mulai bergerak, kita juga mulai baca. Itu yang lebih bagus. Mulai bergerak, mulai pas Allah mulai turun, langsung Allahu Akbar gitu. Ya, cuma perlu dipahami oleh si makmum ini, ya, jangan gerak dulu ketika Allah Akbar karena imam baru mulai bergerak. Nanti selesai baru kita gerak juga. Gitu. Ya. Ya, cukup kira-kira ya. Cukup kira-kira kita betul membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini ya senantiasa bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Mudah kita senantiasa mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya dalam kehidupan kita ini ya tidak lain kecuali dengan senantiasa menjadikan segala macam aktivitas ini sebagai wasilah untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzini wa kullinatin shalih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma barik al-Fatihah. Sirrul Fatihah karamatil Fatihah barjal ham kasyiful ghami wal yabi yaghfir wa Allahumma kullu ummati sayyidina Muhammad warham ummati sayyidina Muhammad wa astaghfir sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور فهمك باب العلم زينا بالأخلاق الحسنة والحلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك من نورت السماوات والأرض أبنانا من رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.